Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mencoba untuk menjelaskan terkait age dan sex structure yang merupakan dua variabel yang dapat menggambarkan situasi dari penduduk, dari kependudukan di sebuah populasi, di sebuah negara. Video ini atau PowerPoint ini merupakan PowerPoint yang kami gunakan di Mahidol University di Institute for Population and Social Research. Jadi sebagai bentuk apa namanya pengakuan ataupun bentuk penghargaan kami menggunakan PowerPoint ini. Jadi kami sebutkan sumber dari PowerPoint ini. Jadi dua hal ini, umur dan jenis kelamin, ini merupakan dua hal yang dapat menggambarkan situasi sebuah populasi di mana age dan sex atau umur dan jenis kelamin ini dapat menggambarkan situasi melalui piramida penduduk seperti ini. Piramida penduduk seperti ini merupakan gambaran kondisi penduduk, di mana piramida penduduk ini merupakan diagram batang, ya, merupakan diagram batang yang dihorizontalkan, ya, atau yang ditidurkan ke samping. Namun setelah kita lihat, setelah kita amati, sebetulnya ya diagram ini cara baca mudah, ya. Jadi seperti ini. Yang ke atas, batang yang ke atas ini, ya. Jadi 1, 2, 3 ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini menunjukkan adalah umur, ya umur. Jadi misalnya batang yang pertama ini umur 0 sampai 4 tahun, batang yang kedua 5 sampai 9 tahun, batang yang ketiga 10 sampai 14 tahun, dan seterusnya, ya. Ini adalah setiap batang itu menggambarkan umur. Biasanya kalau dalam gambaran penduduk atau piramida penduduk, batang itu satu batang itu menggambarkan rentang 5 tahun. Ya, seperti ini 0 sampai 4 tahun, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi setiap batang itu menggambarkan kelompok umur per 5 tahun, seperti itu. Nah, ini adalah cara membaca pada setiap batangnya, seperti itu. Terus selanjutnya, pada diagram batang ini, mohon maaf, pada piramida penduduk ini dibagi kiri dan kanan, ya. Jadi kalau yang kiri itu menggambarkan laki-laki, kalau yang kanan menggambarkan perempuan, seperti itu. Itu adalah pakemnya seperti itu. Jadi yang laki-laki sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan, seperti itu. Terus selanjutnya, dalam piramida penduduk itu dapat dibagi umur muda, umur produktif, dan umur tua. Kalau umur muda itu berumur dari 0 sampai 19 tahun, itu umur muda, ya. 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun itu adalah umur muda. Nah, kalau umur produktif, ya, kalau umur produktif, mohon maaf. Kalau mohon maaf, kalau untuk umur muda itu 0, ya, sampai 19 tahun. Kalau umur produktif ini ada beberapa literatur, ya, yang menyatakan bahwa umur produktif itu mulai dari 20 sampai, ya, 20 sampai 64 tahun, ya. Jadi sebentar.
Jadi begini, saya ralat. Jadi kalau umur produktif itu umur 15 sampai umur 64 tahun. Ya, itu umur produktif. Kalau umur muda 0 sampai 14 tahun. Jadi 0 sampai 14 tahun itu young, umur muda. Kalau umur produktif yang dapat meningkatkan ekonomi itu 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau umur tua itu 65 ke atas, itu umur tua. Jadi, dalam piramida penduduk dapat kita bagi menjadi 3 kelompok umur, yaitu umur muda, umur produktif, dan umur tua. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini merupakan cara membaca ya. Mungkin ini cara membaca untuk piramida penduduk ya. Contoh seperti ini. Kalau ada penurunan ya, misal seperti ini. Penurunan seperti ini, maka ini merupakan tanda dari sebuah jumlah kematian. Ya, jadi kalau semakin berkurang, apalagi berkurangnya ini adalah di umur tua, maka ini adanya kematian. Tapi kalau berkurangnya di umur muda, ini bisa jadi ada sebuah migrasi keluar, ya, migrasi keluar. Terus kalau misalnya ada pertambahan di sini seperti ini ada namanya migrasi masuk. Jadi potensial seperti itu, ya. Kalau misalnya adanya kanan dan kiri seperti ini, ya berarti adanya kelahiran, gitu ya. Ada sebuah kelahiran. Baik, ini adalah contoh beberapa piramida penduduk, ya piramida penduduk di Nigeria, di mana jumlah kelahiran ini masih sangat tinggi. Namun jumlah kematian seiring berjalannya umur ini sangat tinggi juga, ya. Jadi ini berkaitan dengan kelahiran dan juga kematian yang sangat tinggi di setiap kelompok umurnya. Begitu ya. Ini adalah contoh dari cara membaca piramida penduduk, di mana penduduk di usia muda atau usia muda masih sangat tinggi, kelahiran sangat tinggi, namun kematian ya ini juga masih sangat tinggi. Sekarang bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini jumlah ya jumlah kelahiran dia agak lebih ini ya agak lebih rendah ya, namun jumlah usia produktif ini lebih tinggi. Usia produktif lebih tinggi. Usia produktif tadi 15 sampai 64 tahun, namun untuk di usia tuanya dia itu lebih rendah. Mohon maaf, lebih tinggi kematiannya, lebih rendah jumlahnya gitu. Ya, ini adalah contoh dari piramida penduduk di Amerika. Ya. Kalau di piramida penduduk di Amerika ini jumlah kelahiran itu rendah, terus jumlah usia produktifnya ini masih tinggi, dan usia tuanya ini juga tinggi, gitu ya. Ini adalah contoh di Amerika. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di Amerika di usia tuanya itu tinggi? Karena bisa jadi kualitas kesehatannya itu bagus seiring berjalannya tahun, kualitas kesehatan bagus, ya. Terus kenapa kok juga tinggi di umur mudanya? Ya mungkin dulu kelahirannya juga tinggi. Pas zaman dulu ingin berjalannya waktu, orang sudah lebih tua, gitu ya, lebih menua. Dan ketika di umur produktif dia lebih tinggi. Terus selanjutnya ini adalah cara menghitung, ya ada namanya dependensi dan support rasio. Dependensi ini adalah angka ketergantungan, ya. Jadi untuk melihat angka ketergantungan, jadi sejauh mana anak muda itu ketergantungan terhadap usia produktif, ya. Jadi caranya adalah jumlah populasi di umur 0 sampai 14 tahun berapa jumlahnya dibagi jumlah populasi pada umur 15 sampai 64 tahun. Ini untuk melihat sejauh mana ketergantungan usia muda terhadap usia produktif, atau sejauh mana usia produktif itu menanggung pada usia muda.
Ada yang kedua adalah old age dependency ratio. Ini adalah sejauh mana usia produktif itu menanggung usia tua. Ya, ini adalah angka ketergantungan usia tua. Yang ketiga adalah total dependency ratio. Ini adalah caranya populasi umur 0 sampai 14 tahun ditambah populasi umur 65 tahun ke atas dibagi populasi usia produktif 15 sampai 64 tahun dikalikan 100. Ini adalah cara untuk melihat berapa bagaimana usia produktif itu menanggung usia non produktif. Usia non produktif itu artinya usia yang masih muda dan usia yang sudah tua di atas 65 tahun. Nah, ini total dependency ratio. Atau yang keempat adalah old age support ratio. Ini artinya sejauh mana usia tua itu membantu usia muda dalam mensupport. Ya. Namun mungkin yang perlu Anda pelajari yang ketiga atas ini ya, bagaimana gambaran usia produktif menanggung usia muda, usia produktif menanggung usia tua, dan bagaimana usia produktif menanggung usia non produktif. Nah, semakin tinggi angka ketanggungan ini, maka potensi usia produktif untuk bekerja itu dia semakin kecil. Kenapa potensi? Karena seperti ini logikanya. Jika pendapatan usia muda itu untuk menanggung usia non produktif, maka kemungkinan ekonominya dia juga akan terganggu, gitu ya. Nah, ini mungkin kita tidak membahas sampai sana, namun silahkan nanti Anda lebih mendalami apa itu angka ketergantungan, gitu. Baik, sekian terima kasih untuk video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.